Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Haleluya, Victorious Kids. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk hidup kudus dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kiranya Victorious Kids jangan mengikuti hal-hal jahat yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Victorious Kids hidup berbeda dengan sistem dunia ini, sehingga Victorious Kids dapat menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan. Biarlah Victorious Kids hidup dengan integritas. Mari praktekkan Matius 5 ayat 16 yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita membaca Daniel 1 ayat 8 sampai 13. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi Daniel berani hidup kudus dan berbeda dengan dunia di sekitarnya pada masa itu. Dia tidak mau mengikuti kebanyakan orang. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur, melainkan dia hanya mau makan sayur dan air biasa. Daniel sebenarnya mempunyai kesempatan untuk makan bermewah-mewah dan bermabuk-mabukan dengan anggur raja, tetapi dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan dengan melakukan itu semua. Victorious Kids juga kiranya mengerti bahwa walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, untuk bersenang-senang melakukan kejahatan, janganlah kita melakukannya. Tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berbuat baik. Misalnya, ada kesempatan untuk mencuri ataupun berbohong, tetapi Victorious Kids tidak mau melakukannya. Ada kesempatan untuk berbicara dengan kata-kata yang kasar dan kotor, tetapi Victorious Kids tidak melakukannya.
Ada kesempatan untuk melakukan semua dosa lainnya, tetapi janganlah Victorious Kids mau melakukannya. Sama seperti teladan dari Daniel. Mari teladani Daniel dan ketiga temannya yang hidup kudus dan hidup berbeda dengan semua anak-anak muda lainnya di sekitar mereka. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak ikut memakan daging dan meminum anggur, melainkan mereka memakan sayur dan meminum air saja. Victorious Kids juga janganlah takut hidup berbeda dengan orang lain di sekitar Victorious Kids. Mungkin ada di antara mereka yang biasa berbohong. Namun Victorious Kids janganlah mau ikut berbohong seperti mereka. Hiduplah sebagai anak yang jujur. Mungkin mereka suka berkelahi. Victorious Kids jangan mau ikut berkelahi. Justru jadilah pembawa damai. Mungkin mereka terbiasa melawan orang tua. Victorious Kids tetaplah patuh dan hormat pada orang tua. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa Daniel tidak bergaul karib dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Daniel hanya bergaul karib dengan teman-teman yang takut akan Tuhan, yakni Sadra, Mesah, Abednego. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Victorious Kids juga harus hati-hati dengan pergaulan Victorious Kids. Memanglah Victorious Kids harus mengasihi semua orang dan menjadi teladan bagi teman-teman, sehingga kiranya mereka dapat mengenal kasih Tuhan Yesus melalui hidup Victorious Kids. Namun janganlah sampai bergaul karib dan menghabiskan banyak waktu dengan orang yang suka berbuat dosa dan tidak takut akan Tuhan. Sebab bila diteruskan demikian, maka akhirnya Victorious Kids dapat menjadi terbiasa dengan kejahatan mereka. Sehingga hal itu akan merusak kebiasaan baik yang Victorious Kids miliki selama ini. Amsal 22 ayat 24-25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah laku dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Mari terus bertumbuh untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Kita menolak dosa dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Janganlah takut berdiri sebagai seorang anak Tuhan sejati yang selalu menyangkal diri seperti Daniel dan ketiga temannya. Pada akhirnya Victorious Kids pasti akan diberkati Tuhan dan bahkan diberkati melebihi orang-orang lainnya. Daniel 1 ayat 20 menuliskan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Daniel dan ketiga temannya yang hidup takut akan Tuhan 10 kali lebih cerdas dari semua orang lainnya. Biarlah Victorious Kids juga didapati lebih baik, lebih pintar, dan lebih diberkati. Karena Victorious Kids seperti Daniel mau hidup kudus dan hidup berbeda dengan dunia ini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus,
Saya sungguh-sungguh percaya kepadamu. Engkau sudah mati untuk menebus saya dari semua dosa saya. Engkaulah Tuhan saya dan juru selamat saya. Ampunilah semua dosa saya, ya Tuhan. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Saya mau meneladani hidup Daniel. Saya mau bertumbuh menjadi kudus di dalam seluruh hidup saya. Saya mau menjadi terang di tengah kegelapan. Saya mau hidup saya memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, saya berdoa.